Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan sehingga tetap bisa belajar walaupun belajarnya masih dari rumah ya. Kita masih diberikan kesehatan untuk belajar memahami tentang syariat atau ajaran agama Islam. Karena ilmu yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk seseorang itu, untuk dunia dan akhiratnya adalah ilmu agama. Jadi nanti anak-anak ustadz cita-citanya kan banyak. Boleh menjadi apa saja yang anak-anak ustadz mau, asal pekerjaannya yang halal ya, yang baik, yang thayyib. Tapi jangan lupa untuk selalu belajar dan mengamalkan ilmu agamanya. Mungkin nanti ada yang jadi dokter, jadilah dokter yang beriman ya, jadilah dokter yang beriman yang mengerjakan syariat Islam. Kalau ada yang jadi polisi, pengen jadi tentara, jadilah tentara yang menjalankan syariat Islam. Jadi tetap harus belajar syariat Islam. Nah, kita kembali lagi belajar fikih ibadah. Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang syarat-syarat wudu. Dan hari ini kita belajar tentang rukun wudu. Pekan kemarin sudah Ustaz sampaikan bahwasannya kita berwudu itu harus terpenuhi dua hal. Syaratnya dan juga rukunnya. Kalau sudah terpenuhi syarat dan rukun wudu, maka wudunya sah. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka wudunya tidak sah. Hari ini kita belajar tentang 6 rukun wudu. Kalau syarat kemarin ada 7, sekarang rukunnya ada 6. Dan harus terpenuhi ke-6-nya, dari rukun yang ke-1 sampai rukun yang ke-6. Kalau ada satu saja rukun wudu yang tidak terpenuhi, atau satu rukun wudu yang tidak kita lakukan, entah sengaja atau tidak sengaja, maka wudunya tidak sah. Ingat, rukun wudu ada 6 dan harus terpenuhi semuanya yang ke-6 ini. Kalau ada satu yang lupa atau tertinggal, sengaja atau tidak sengaja, lupa dan tertinggal, maka wudunya tidak sah ya. Oleh karena itu ke-6 wudu ini, ke-6 rukun wudu ini, rukun ya, ke-6 rukun wudu harus terpenuhi dan harus dilakukan ya, bagaimanapun kondisinya ya. Karena termasuk rukun wudu. Apa saja ke-6 rukun wudu ini? Kita buka rukun yang pertama. Kita buka rukun yang pertama. Nah, rukun wudu yang pertama. Rukun wudu yang pertama adalah membasuh muka. Ya, saat kita hendak berwudu, dalam urutan berwudu itu anggota tubuh yang dicuci yang pertama yang termasuk rukun. Yang pertama yang termasuk rukun ya, yang rukunnya adalah mencuci muka. Kalau kita berwudu harus mencuci muka. Kalau kita tinggalkan mencuci muka, maka tinggal rukunnya dan tidak sah wudunya ya. Ini yang pertama, mencuci muka. Ini rukun yang wajib ya, yang harus dicuci, yang harus dilakukan. Kemudian rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah membasuh tangan dari siku ke telapak tangan, atau dari ujung jari sampai ke siku boleh. Mau dari siku sampai ke ujung jari boleh, dari ujung jari sampai ke siku boleh. Yang penting bagian ini dari siku sampai ke tangan ini basah, terkena air. Nah, ini rukun yang kedua adalah membasuh tangan ya, dari siku sampai jari. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah membasuh kepala ya, langsung dengan telinga. Jadi membasuh semua kepala, sebagian kepala dan juga telinga. Ini rukun yang ketiga.
Famsahu biru'usikum. Ya, basuh kepala, mengusap kepala. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah apa? Mencuci kaki. Ya, ujung jari sampai ke mata kaki. Ya. Ini termasuk rukun wudhu yang keempat. Jadi kalau kita wudhu, kaki, jari-jarinya dibasahi sampai ke mata kaki. Dipastikan semuanya terkena air. Karena termasuk rukun wudhu. Dan yang kelima adalah tertib. Ini rukunnya. Tertib itu apa Ustaz? Berurutan. Dari yang ke-1, kedua, 3, 4. Jadi dari muka, rukunnya tadi kan, tangan, kemudian ke kepala, kemudian ke kaki. Ini secara berurutan. Ya, secara berurutan. Tidak boleh cuci kaki dulu, cuci kepala dulu, baru cuci tangan. Nah, ini tidak berurutan. Maka tidak sah wudunya ya, harus berurutan. Ini rukun yang kelima. Rukun yang keenam adalah al-muwalah. Apa? Al-muwalah. Al-muwalah itu tidak terjedah, tidak terputus. Jadi wudunya langsung. Setelah wudu langsung ke muka, dilanjutkan ke tangan, kepala, ke kaki, tidak terputus. Maksudnya tidak terputus bukan cuci muka dulu, sudah cuci muka, ngambil air, minum dulu, makan dulu. Sudah minum, sudah makan, baru nanti cuci tangan. Nah, ini terjedah. Wudunya terjedah antara wudu dengan makan, minum, kemudian wudu lagi. Nah, terputus kan? Maka ini tidak boleh, tidak sah. Karena harus mualah, harus berurutan. Tidak boleh terputus dengan kegiatan lain di luar wudu. Ini yang disebut dengan mualah. Jadi ada berapa rukun wudu? Ada 6. Dimulai dari apa tadi rukun wudunya? Ya, membasuh muka yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Mencuci tangan, membasuh tangan. Tangan sampai ke siku, pastikan semuanya terkena air. Kemudian mengusap kepala, satu paket dengan telinga. Yang ketiga. Yang keempat adalah mencuci kaki sampai ke mata kaki, jari-jari kakinya sampai ke mata kaki, semuanya terkena air. Dan yang kelima adalah tertib berurutan ya, dari yang pertama, kedua, ketiga. Tidak boleh wudhu dari kaki dulu naik ke atas. Tidak sah wudhunya. Dan yang keenam adalah muwalah. Ya, tidak terjedah, tidak terputus berwudhunya. Jadi berwudhu dari awal wudhu sampai akhir wudhu terus berurutan, tidak terjedah dengan kegiatan lain seperti yang Ustaz contohkan tadi. Tidak misalnya kita kumur-kumur, sudah kumur-kumur kita minum, kita makan dulu, baru kita cuci muka, sudah kita cuci muka kita main dulu, sudah cuci muka baru sudah main tadi baru cuci tangan. Nah, ini berarti kegiatan wudunya terputus, terjedah oleh kegiatan lain. Maka ini juga tidak sah. Harus mualah, continue ya. Nah, ini materi tentang rukun wudu. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipraktekkan ya, diamalkan. Kalau cuma dipahami, diingat-ingat, tidak diamalkan, maka pahalanya tidak mengalir. Oke? Sampai di sini dulu materi yang Ustaz sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.